Mozaik jadi lampu, biasa. Jadi keset, biasa. Karpet, biasa. Nah, kalau yang ini lapis legit jadi mozaik. Disisit, lapis legit motif mozaik. Ah, mau dimakan jadi sayang. Bisa dibuat motif zigzag, bahkan motif batik juga. Di tangan seniman spesialis makanan, lapis legit yang biasanya cuma garis-garis dilukis jadi beragam motif. Saya Acen dari Nyonya Lim Bandung yang pertama membuat lapis legit batik rainbow. Bu Acen bikin lapis jadi laris. Toko kue legendaris di Bandung ini sudah didirikan sejak 1966 oleh mertua Bu Acen. Makin diminati pengunjung setelah kemunculan lapis legit rainbow. Bahkan ada yang bela-belain datang dari Malaysia dan Singapura demi lapis legit Bu Acen. Bikin lapis legit gak cuma butuh skill baking, butuh seni khusus, harus ekstra sabar dan telaten. Satu loyang lapis legit butuh waktu pembuatan 3-6 jam. Kenapa harus lama itu? Karena tiap lapisnya dibuat satu persatu. Harus menunggu satu lapisan matang, lanjut dituang lagi lapisan barunya. Apalagi untuk warna pelangi. Nuang tiap warna harus urut, jangan sampai ketukar. Gitu doang? Tentu tidak. Melukis motif lapis legit butuh perjuangan lagi. Setiap potongan dibuat lurus atau diagonal. Hasilnya motif zigzag dan mozaik. Yang potongannya lurus bisa jadi motif anyaman dan batik. Di sini Acen punya ide lapis legit batik rainbow. Dari waktu itu booming cake rainbow, Acen dari batik pesisir menjadi lapis legit batik rainbow. Sobat Unyil, tahu nggak bedanya lapis legit dan spikuk? Bentuknya sih mirip, bedanya ada di bumbu rempah. Buatan Bu Acen bisa dibilang perpaduan resep lapis legit dan spikuk. Lapisannya menggunakan bumbu spikuk, yaitu campuran kayu manis, cengkeh, dan pala bubuk, biar aroma harumnya tetap terasa. Tebak berapa harga lapis legit ini? 100.000? 300.000? Bukan. Jawabannya 800.000. Apa yang bikin mahal sih? Prosesnya ribet, bahan-bahannya boros. Satu loyang bisa menghabiskan 30 butir kuning telur. Menteganya khusus. Mentega premium yang terbuat 100% dari susu sapi. Lebih lembut dan gurih. Harga super, kualitas premium. Apa laku? Of course. Setiap hari Bu Acen bisa membuat 100 loyang lapis legit. Bu Acen sudah mengkreasikan lebih dari 60 macam lapis legit. Ada lapis mozaik, batik pesisir, motif tikar, Fortuna, gelombang pelangi, Vienna, dan masih banyak lagi. Toko kue sudah laris manis. Karyawan sudah 50 orang. Gak membuat Bu Acen santai-santai. Setiap hari tetap bergelut di dapur dengan bahan-bahan kue. Nih, karena saya senang masak dan bikin kue, sehari nggak bikin kue atau masak, badan saya sakit semuanya. Pengalaman Bu Acen di dunia kuliner memang gak main-main. Terhitung lebih dari 500 resep yang Bu Acen buat. Ahli di bidang seni mengolah makanan gak bikin Bu Acen pelit ilmu. Bu Acen gak segan membagikan kunci rahasia ke murid-muridnya. Masak-memasak bukan sekedar urusan perut. Ada seninya, ada ilmunya, ada filosofinya. Beda tangan, beda rasa. That's why gak perlu pelit berbagi ilmu.
Ada juga limun. Sama-sama manis, asam, dan segar, bikin meremelek. Limun dikenal minuman klasik yang lebih ringan dari soda. Warga Pekalongan pasti sudah akrab sama minuman legendaris yang terdiri dari 8 varian rasa ini. Resepnya hasil belajar langsung dari Belanda. Julukannya aja air Belanda. Usaha keluarga turun-temurun ini sudah berjalan 101 tahun. Mulai 2017 dilanjutkan oleh generasi keempat, yaitu Pak Bernard. Walaupun saya hanya meneruskan usaha dari orang tua, saya mencoba berinovasi dengan mengembangkan varian rasa baru, yaitu varian mangga gedong yang aromanya sangat harum. Rasanya tak lekang oleh waktu, seperti rasa kopi yang sudah ada 50 tahun lalu. Campurannya Robusta dan Arabica. Pertama kali diluncurkan rasa soda tawar, terus berkembang banyak rasa. Waktu itu bahan masih impor dari Belanda, tapi sekarang sudah dari lokal. Terbuat dari racikan asam sitrat berpadu sari buah asli. Nyaman di tenggorokan karena pakai gula asli dan terakhir karbon dioksida. Tenang, karbon dioksida ini food grade kok, alias aman dikonsumsi. Gunanya menghasilkan air berkarbonasi yang menyegarkan. Alat produksi peninggalan generasi kedua, tapi fungsi tetap tiada tandingannya. Dari dulu kecepatannya masih sama, 500 botol per jam. Ini adalah salah satu mesin yang tertua yang ada di sini. Nama mesin ini adalah mesin Empermir yang memiliki fungsi untuk mencampurkan gas CO2 dan air baku. Latar belakang Pak Bernard bukan dari dunia kuliner, tapi lulusan S3 Korea Material Science. Ini nih yang bikin Pak Bernard tergerak hatinya untuk melanjutkan usaha keluarga. Pada tahun 2017 setelah saya menyelesaikan studi saya menerima mandat dari orang tua saya untuk menjalankan usaha keluarga ini. Karena saya melihat prospek kedepannya masih cukup bagus untuk minuman lokal seperti ini. Kegigihannya menaikkan penjualan limun jadi 5 kali lipat. Semula dari 2.000 botol per bulan, sekarang capai 10.000 botol lebih. Wow! Limun ini masih tetap eksis. Kuncinya jaga rasa dan kualitas. Dulu ada endapan gula jadi faktor penghambat produksi. Tapi untungnya sekarang Pak Bernard sudah punya triknya. Masalah produksi teratasi, cek. Hasil produksi meningkat, cek. Rasa dan kualitas terjaga, cek. Oh iya, botol-botolnya dari Mitra. Dikembalikan, dibersihkan ulang sampai steril. Jadi bisa dipakai lagi. Dulu kalau ngirim keluar kota, susah ngembaliinnya. Zaman now sih sudah easy karena ada jasa pengiriman yang cepat. Pelanggan jauh ada, pelanggan setia asal Pekalongan juga ada. Pada suka rasa apa sih? Kopi mocha. Oke. Iya. Kalau saya sih sukanya yang rasa kopi mocha ya. Meski cuma minuman, apa sih yang bikin pelanggan setia ini balik lagi? Ya ini soalnya kan dari yang saya kan udah langganan dari dulu, jadi saya juga suka. Rasanya itu khas ya. Dari zaman SD dulu sampai sekarang itu rasanya sama kayak gitu, nggak berubah gitu. Iya dulu pas waktu SD itu sering banget beli ini, tapi yang lewat gerobak keliling itu di depan rumah, di sekolahan kayak gitu, mangkal kayak gitu. Soal harga jadi faktor penentu konsumen balik lagi untuk coba sebotol limun ini. Harga jadul 100 sampai 200 rupiah. Versus now harganya 7.500 rupiah. Gimana? Masih terjangkau kan?
drift. Tapi ini bukan mobil beneran, melainkan custom diecast. Modifikasinya mobil-mobil diecast, mulai dari supercar, jeep off-road, sampai motor balap. Semua diecast ini adalah hasil tangan dingin Jakarta Diecast Project. Butuh skill, ketelitian, kesabaran, dan ide-ide out of the box. Kenalin nih, Kayogi Kartono, pendiri sekaligus sosok kunci di balik Jakarta Diecast Project. Yap, orang dewasa yang punya hobi koleksi dan modifikasi mobil mainan. Jadi sebetulnya sih kalau dibilang ini untuk anak-anak nggak juga ya. Karena memang betul pada dasarnya mainan ini untuk anak-anak. Cuman kalau sudah dimodifikasi itu sudah pasti orang dewasa gitu. Jadi untuk dibilang anak-anak saya rasa sih udah nggak juga sih. Diecast yang dimodif bukan mobil khusus. Sama kok kayak mobil-mobilan yang biasa dijual di pasaran. Di pabrik, masing-masing bagian mobil dibuat terpisah. Mulai dari badan mobil, bagian bawah atau sasis, dan roda. Badan diecast terbuat dari bahan logam zinc alloy. Terbuat dari campuran seng dan logam lain, membuat zinc alloy mudah dicetak tapi tetap kuat. Bodi mobil yang sudah dicetak diberi cat dasar. Lanjut, dibawa ke mesin painting. Masing-masing tipe mobil motifnya berbeda. Untuk bagian bawah mobil atau sasis terbuat dari bahan plastik dengan teknik injeksi. Roda-roda mobil sebagian besar juga dibuat dari bahan plastik. Untuk tipe mobil off-road atau Bigfoot, ukuran rodanya lebih besar daripada diecast standar. Semua bagian mobil dirakit jadi satu. Soal kualitas, diecast idola semua umur ini dijamin oke punya. Sebelum dijual, diecast harus dites. Tes jarak tempuh di lintasan, cek. Tes dijatuhkan tanpa rusak, cek. Uji tekanan, cek. Tes kekuatan roda, cek. Diecast pabrikan yang sudah teruji kualitasnya lah yang bakal dimodif oleh Kayogi. Ukurannya 1:64. Makin kecil, makin susah dimodif. Tapi itu nggak masalah buat Kayogi dan ketiga temannya di JDP alias Jakarta Diecast Project. Kegemaran utak-atik mainan sejak kecil membuat Kayogi dan kawan-kawan sudah expert urusan custom diecast. Bahan untuk custom bisa dari mana aja. Botol plastik ini contohnya. Siapa sangka kalau botol bekas bisa dimanfaatkan untuk custom motor balap. Ciamik. Hebatnya lagi, Kayogi membuat semua ini tanpa berguru ke orang lain, alias autodidak. Kalau mau modif diecast jadi mobil remote control, beda lagi kesulitannya. Banyak yang harus disesuaikan. Bagian suspensi misalnya, mau nggak mau harus membuat sendiri. Suspensi diecast original dengan hasil modifikasi, kelihatan banget kan bedanya? Ini jadi kenapa sulit karena RC itu kan partsnya banyak ya. Ada ini namanya receiver, terus ada namanya servo, terus ada motor, ada baterai juga. Nah, part sekian banyak ini kita harus masukkan ke dalam diecast yang cukup kecil. Komponen elektronik seperti remote, dinamo, dan speed controller bisa dibeli di marketplace. Tapi untuk velg harus bikin sendiri supaya roda mobil bisa dibelokkan. Hasilnya gak main-main. Bahkan pengaturan kontrol kecepatan pun proporsional. Kalau tombol ditekan sedikit, kecepatan diecast juga pelan. Begitu digas, miniatur mobil ini langsung ngebut. Satu custom remote control bisa makan waktu sampai 2 minggu. Sejak serius menekuni dunia custom pada 2018 lalu,
Total sudah 150 diecast yang dimodif oleh Yogi. Dari diecast harga 30.000 sampai 100 ribuan, custom diecast buatan Kak Yogi pernah ditawar sampai lebih dari 10 juta rupiah. Tapi semuanya nggak dijual, not for sale. Terus cuannya dari mana dong? Iya, saya nggak jual karena memang masih fokus ke YouTube ya. Jadi selama ini yang saya kerjakan itu khusus untuk konten di YouTube, gitu. Pernah ada yang nawar? Untuk penawaran sih banyak, sering. Cuman untuk yang penawaran tertinggi itu ya adalah di salah satu mobil yang ada di sini itu harganya sekitar satu piece itu sekitar $800. Yap, cuannya dari AdSense YouTube. Semua proses custom di studio ini memang rajin diunggah ke YouTube. Mulai dari bongkar diecast, color removing atau peluruhan cat, pemasangan rangka, hingga pengecatan ulang. Subscribers channel Jakarta Diecast Project sudah lebih dari 1 juta. Terbanyak di dunia untuk kategori diecast. Mantap jiwa. Bukan cuma dari dalam negeri, penontonnya pun banyak yang dari luar negeri. Selain jadi ladang penghasilan, konten di YouTube juga jadi sarana berbagi ilmu. Jakarta Diecast Project ingin menyebarkan hobi custom diecast pada semua orang. Hobi, walaupun hanya sekedar hobi, kalau dilakukan dengan maksimal, itu bisa menjadi sebuah mata pencarian. Yang ini juga hasil modifikasi. From this to this. Yap, sleeper bus keren begini awalnya cuma berupa sasis saja. Bagian luar terlihat gagah dan modern. Di dalamnya nampak nyaman dan elegan. Sleeper bus memang pas buat bepergian jauh. Selain bisa rebahan, fasilitas di dalam bis juga dijamin bikin betah. Mulai dari monitor hiburan untuk masing-masing penumpang, sampai slot USB untuk mengisi daya ponsel. Dalam satu bis hanya tersedia 21 seat penumpang. Eksklusif. Pabriknya ada di Kota Ungaran, Jawa Tengah. Berbagai macam bis dibuat di sini. Sleeper bus, bis tingkat, sampai bis Transjakarta. Berawal dari bengkel perbaikan mesin sasis yang berdiri sejak tahun 1967, pabrik ini berinovasi hingga menjadi pembuat bis karoseri sampai sekarang. Sasis biasanya didatangkan dari negara produsen kendaraan seperti Jepang, Jerman, dan Swedia. Yang dibuat di pabrik ini hanya badan dan interior bis. Badan bis terbuat dari bahan stainless steel. Baja yang masih berupa lembaran dipotong dan dilubangi menggunakan laser. Sementara untuk rangka baja untuk menopang badan bis dibengkokkan dulu menggunakan mesin. Baja dipasang di bagian sasis bis. Proses ini penting untuk ketahanan bis. Jadi harus ekstra hati-hati. Kursi yang digunakan untuk bis juga dibuat di pabrik ini. Proses pengelasan rangka kursi sudah pakai robot. Sementara untuk bagian lain seperti menjahit dan memasang kursi pada rangka masih dikerjakan secara manual. Untuk pengecatan ada beberapa tahap nih. Pemberian dempul untuk menutupi lubang-lubang kecil dan meratakan badan bis. Pemberian warna dasar. Kemudian pengecatan sesuai pesanan. Bis yang sudah jadi harus dites. Ada tes kebocoran. Bis disemprot air bertekanan tinggi dari berbagai sisi selama 30 menit. Kalau tidak ada rembesan air di bagian dalam, berarti bis sudah lolos uji. Untuk interior, semua juga dicek. Mulai dari mesin, sampai pengecekan bangku penumpang.
Membuat satu buah bis diperlukan waktu sekitar 40 hari kerja. Sementara untuk bis tingkat bisa sampai 2 bulan. Dalam sebulan, pabrik ini bisa memproduksi sebanyak 120 bis atau 1.500 unit per tahun. Bis buatan pabrik ini juga diekspor ke Fiji, Bangladesh, dan Timor Leste. Memberikan informasi camilan legit sudah. Minuman segar khas ala negeri sendiri juga sudah. Ditambah referensi hobi yang menarik juga sudah. Jangan kemana-mana ya. Masih banyak program-program Trans 7 yang menarik yang bisa kalian tonton sambil mengisi libur hari ini. Dadah!